Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholila, mahasiswi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu, yaitu masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan. Dalam presentasi kali ini, di sini saya sedikit membuat peta konsep terkait institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu. Di sini saya akan menjelaskan institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu, lebih khususnya pada sejarah perkembangannya, yaitu sejarah perkembangan masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu. Institusi pendidikan berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu institut yang bermakna sebuah lembaga. Sedangkan lembaga itu sendiri memiliki makna secara fisik, yaitu sarana atau organisasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Secara non-fisik, lembaga itu bisa diartikan sebagai pranata pendidikan, atau jika tidak bisa dipahami, pranata pendidikan itu bisa dikatakan sebagai proses pelaksanaan sebuah pendidikan. Selanjutnya yaitu transmisi ilmu. Secara kata, transmisi memiliki arti yaitu mengirim, mentransfer, dan menyampaikan. Sedangkan jika kita gabung, transmisi ilmu itu memiliki makna dalam penyampaian suatu ilmu. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu. Kita mulai dengan yang pertama, adanya institusi-institusi pendidikan. Institusi-institusi pendidikan berawal dari proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Jibril membawa wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Kejadian tersebut terjadi di Gua Hira. Dari kejadian ini dapat kita simpulkan bahwa proses turunnya wahyu ini terjadi sebuah institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu, yang mana Gua Hira yang menjadi tempat terjadinya itu bisa kita sebut sebagai institusi pendidikan, sedangkan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bisa kita katakan sebagai proses transmisi ilmu. Kejadian tersebut juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai murid pertama sekaligus menjadi guru besar pertama yang mengembangkan sistem pendidikan Islam. Dari sejarah ini bisa kita simpulkan atau bisa kita katakan bahwa institusi pendidikan itu merupakan sebuah mediator tempat terjadinya sebuah pendidikan. Sedangkan transmisi ilmu adalah mediator yang menjadi isi penyampaian ilmu tersebut. Sejarah mencatat bahwa proses terjadinya transmisi ilmu dan tempat pertama yang dimanfaatkan sebagai wadah pelaksanaan pendidikan yaitu salah satu rumah pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu Darul Arqam. Bisa kita sebut rumah Arqam. Rumah Arqam ini terletak di dekat kaki Bukit Sofa di kota Mekah. Bisa kita katakan bahwa pada proses transmisi ilmu yang sedang dilakukan Nabi saat itu merupakan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dalam pembelajarannya, Nabi mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diterimanya. Nabi juga mengajarkan tentang akidah dan tauhid kepada para pengikut-pengikutnya. Dari kejadian tersebut bisa dikatakan bahwa Darul Arqam merupakan cikal bakal adanya sebuah lembaga pendidikan. Pada perkembangan selanjutnya, institusi-institusi pendidikan Islam semakin dinamis dan fleksibel, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati oleh Rasulullah SAW bersama umatnya. Setelah dakwah
atau proses transmisi ilmu di Mekah, secara sembunyi-sembunyi Rasulullah bersama para sahabat pindah ke Madinah, sesuai dengan sejarah yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelum-sebelumnya. Pada hijrah ke Madinah, pertama kali yang Rasulullah lakukan yaitu membangun sebuah masjid, yang mana masjid tersebut yang nantinya akan menjadi pusat pendidikan yang akan dikaji oleh Rasulullah. Pada masa Rasulullah, masjid selain dijadikan sebagai tempat ibadah juga dijadikan sebagai pusat lembaga pendidikan. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah pasca hijrah dari Mekah yaitu Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah ada di PPT, Masjid Nabawi merupakan awal penggunaan masjid sebagai tempat pendidikan. Selanjutnya itu di masjid, kaum muslimin mempelajari baca tulis Al-Quran, ilmu-ilmu syariat, bahasa, dan cabang ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu sistem yang dilaksanakan dalam pembelajaran di masjid yaitu berkelompok atau mengelilingi gurunya. Bisa kita sebut sebagai halaqah. Sebenarnya pada masa-masa sekarang ini juga masih banyak yang menggunakan masjid sebagai tempat pembelajaran atau bisa kita sebut sebagai bentuk tausiah. Penggunaan masjid sebagai lembaga pendidikan Islam terus berlangsung pada masa-masa sesudahnya. Umar bin Khattab mendapat tempat khusus dalam konteks masjid ini. Mengapa? Karena pada masa Umar bin Khattab, beliaulah yang memulai pengangkatan guru-guru resmi untuk mengajar di masjid-masjid. Di masjid, para penuntut ilmu berkumpul dan mendapatkan pengajaran dari para ulama. Sebuah masjid dapat saja menjadi tempat mengajar beberapa ulama pada saat yang bersamaan. Jadi dalam satu masjid bisa terjadi beberapa kelompok atau beberapa halaqah, tidak hanya satu halaqah. Kelompok-kelompok belajar di masjid bisa disebut dengan halaqah seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi bisa kita katakan bahwa proses transmisi ilmu pada masa di mana masjid menjadi sebuah institusi pendidikan ini berbentuk sebuah forum diskusi. Jika masa sekarang bisa kita lihat bahwa bentuk halaqah atau forum-forum diskusi ini tidak hanya terjadi di masjid, melainkan bisa terjadi di warung atau di tempat lesehan dan taman. Hal tersebut juga merupakan bisa kita katakan sebagai bentuk transmisi ilmu. Selanjutnya yaitu madrasah. Madrasah berasal dari kata darosah. Isim makan dari darosah yaitu madrasatun yang bermakna tempat belajar. Di masa sekarang mungkin madrasah itu bisa kita katakan sebagai sekolah, namun lebih spesifik pada pendidikan Islam, tidak atau bisa kita katakan sebagai sekolah yang lebih banyak materi Islamnya daripada materi umumnya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan selanjutnya setelah masjid. Jadi di sini dalam sejarah disebutkan adanya madrasah disebabkan karena semakin banyaknya umat muslim pada saat itu. Salah satu faktor yang menyebabkan hadirnya madrasah yaitu karena masjid telah penuh dengan tempat belajar. Hal itu dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan sholat ibadah. Selain itu, perubahan zaman dan kemajuan peradaban juga menjadi salah satu alasannya. Jadi oleh sebab itu madrasah hadir. Dalam sejarah juga dicatat bahwa madrasah merupakan institusi pendidikan yang baru dikenal pada abad ke-5 Hijriah atau bisa kita katakan sebagai abad ke-11 Masehi. Madrasah didirikan dengan maksud agar proses transmisi ilmu pengetahuan diintegrasikan lebih luas lagi. Jadi pada proses transmisi ilmu dalam madrasah,
Tentunya sangat berbeda dengan institusi pendidikan atau lembaga pendidikan Islam sebelumnya, yaitu pada masjid dan Darul Arqam sebelumnya yang sudah dijelaskan. Lembaga pramadrasah lebih khusus dalam pengembangan keilmuan agama atau fikih. Sedangkan madrasah didirikan dengan maksud agar proses transmisi ilmu pengetahuan diintegrasikan lebih luas seperti yang dijelaskan tadi. Jadi tidak hanya mengenai ilmu agama saja, namun juga ilmu pengetahuan lainnya yang lebih luas. Dalam hal ini, madrasah tentunya diharapkan menjadi sebuah wadah berprosesnya transmisi ilmu secara mendalam dan meluas, dan juga agar bisa mengembangkan pentingnya reintegrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan di sini yang dimaksudkan adalah sebuah pesantren. Bisa kita ketahui bersama bahwa pesantren yang berkembang di Indonesia merupakan lembaga Islam tertua di Indonesia. Jika dilihat dari asal katanya, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan sebuah tempat. Jadi bisa dikatakan bahwa pesantren adalah tempat para santri. Sedangkan dalam bahasa Arab, pesantren bisa disebut dengan funduk. Funduk itu artinya hotel atau asrama. Melihat keadaan sekarang yang sudah diketahui bersama bahwa pesantren itu bisa kita katakan merupakan asrama atau hampir berbeda ya dengan hotel. Asrama yang menjadi tempat santri menuntut ilmu, yang mana di dalamnya juga terdapat sebuah sekolah atau madrasah. Di dalam pesantren terdapat 5 elemen yang wajib ada di dalamnya, atau bisa kita katakan bahwa transmisi ilmu di pesantren itu terdapat di 5 elemen ini. Yang pertama yaitu seorang kiai. Kiai ini bisa kita katakan sebagai pendidik yang ada di pesantren, atau bisa untuk santri-santri sekarang tuh bisa kita sebut sebagai pengasuh yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan kegiatan di pesantren. Selanjutnya ada pondok. Yang kedua yaitu pondok. Pondok itu bisa kita katakan sebagai sebuah asrama atau tempat santri berada. Yang ketiga yaitu masjid. Seperti pada pendahulunya, masjid di pesantren ini selain juga digunakan sebagai tempat ibadah, juga menjadi senter kegiatan lainnya seperti adanya mutola'ah, halaqah, muhafadhah, dan kegiatan pesantrenan lainnya. Yang keempat yaitu santri yang menjadi peserta didik di dalam pesantren ini. Yang terakhir yaitu kitab kuning yang menjadi ciri khas dari sebuah pesantren. Kitab kuning ini bisa kita katakan sebagai bentuk materi atau bentuk strategi dan metode pembelajaran yang ada di pesantren. Biasanya dikaji secara watonan. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa institusi pendidikan merupakan suatu mediator lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Sedangkan transmisi ilmu merupakan mediator yang menjadi isi dalam penyampaian ilmu tersebut. Institusi pendidikan dan transmisi ilmu merupakan dua hal yang saling berhubungan dan bergantung. Di mana ada institusi pendidikan, maka di dalamnya akan ada proses transmisi ilmu. Dalam perkembangannya, institusi pendidikan mengalami perkembangan yang signifikan. Dari yang pertama yaitu Darul Arqam. Dari yang pertama itu institusi-institusi yang hanya berupa rumah-rumah para sahabat sebagai tempat belajar, berlanjut pada sebuah masjid. Masjid yang merupakan institusi sejak Nabi pindah ke Madinah. Di dalamnya terdapat transmisi ilmu yang berupa halaqah. Selanjutnya yaitu melalui perkembangannya berkembang menjadi sebuah madrasah
yang mana madrasah ini merupakan bentuk kemajuan institusi pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pesantren yang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Proses transmisi ilmu yang berkembang di pesantren yaitu terdapat diintegrasikan pada 5 elemen yang telah dijelaskan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.